Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang tunagrahita. Kelompok 4 beranggotakan Asnal Mila, Ninda, dan Raka Rahadian yang diampu oleh Ibu Disnawati. Nah, kita masuk pada definisi tunagrahita ya. Yuk kita simak. Nah, sebelum masuk pada pembahasan tunagrahita, kita akan membahas tentang ABK. ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Tunagrahita adalah istilah yang dipakai untuk menyebut anak dengan intelektual di bawah rata-rata. Gangguan intelektual atau bisa disebut dengan tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Nah, kita masuk pada karakteristik yuk. 1. Intelektual di bawah rata-rata dan perkembangan kecerdasan terbatas. 2. Kemampuan bidang sosial yang lambat. 3. Sukar memusatkan perhatian. 4. Dorongan emosi lemah. 5. Keteratasan dalam berbahasa. 6. Kesukaran dalam bidang akademis. 7. Kurang mampu mengontrol diri. Lanjut pada spesifikasi ya. Berdasarkan ringan beratnya, 1. Mampu didik, 2. Mampu dilatih, 3. Perlu rawat. Klasifikasi tunagrahita berdasarkan IQ. Seseorang dikatakan tunagrahita apabila memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata. Yang kedua, ketidakmampuan dalam perilaku sosial atau adaptif. Dan yang ketiga, hambatan perilaku sosial atau adaptif terjadi pada usia perkembangan, yaitu sampai dengan usia 18 tahun. Klasifikasi tunagrahita berdasarkan IQ. Yang pertama, tunagrahita ringan memiliki IQ 70-55, tunagrahita sedang memiliki IQ 55-40, tunagrahita berat memiliki IQ 40-25, dan tunagrahita berat sekali memiliki IQ kurang dari 25. Faktor penyebab anak tunagrahita. Faktor ketunagrahitaan yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan dapat berasal dari kelainan gen dan kelainan kromosom. Kelainan kromosom sendiri dapat dilihat dari bentuk kromosom. Penyebab yang kedua, gangguan metabolisme dan gizi. Kegagalan metabolisme dan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Penyebab yang ketiga adalah infeksi dan keracunan. Infeksi dan keracunan dapat disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada di dalam kandungan. Penyakit yang dimaksud antara lain rubella yang mengakibatkan ketunagrahitaan, serta adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan sangat kurang ketika lahir, sifilis bawaan, dan sindrom gravidity beracun. Penyebab yang keempat adalah trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Trauma yang terjadi pada saat dilahirkan biasanya disebabkan oleh kelahiran yang sulit, sehingga memerlukan alat bantuan. Ketidaktepatan penyinaran atau radiasi sinar X selama bayi dalam kandungan mengakibatkan cacat mental mikrosefali. Penyebab yang kelima adalah masalah pada kelahiran. Masalah yang terjadi pada saat kelahiran, misalnya kelahiran yang disertai hipoksia yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak, kejang, dan napas pendek. Kerusakan juga dapat disebabkan oleh trauma mekanis terutama pada kelahiran yang sulit. Faktor yang terakhir atau penyebab yang terakhir adalah faktor lingkungan. Banyak faktor lingkungan yang diduga menjadi penyebab terjadinya ketunagrahitaan. Telah banyak penelitian yang digunakan untuk membuktikan hal ini. Salah
Salah satunya adalah penemuan bahwa bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan menjadi salah satu penyebab ketunagrahita anak.